Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas teori peluang dalam berupa PowerPoint dengan materi yang berjudul momen dari kombinasi linear, variabel acak, dan ekspektasi bersyarat. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Rivaldi, yang kedua Syahril Sabirin, ketiga Hikmal Maulana Ramadan, empat Laili Isna Febriani, dan yang terakhir Alfarah Az-Zahra. Langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama. Yang pertama, momen dari kombinasi linear variabel acak. Teorema 1, misalkan kita punya X1, X2 sampai Xn adalah variabel acak dan kita punya Y ini adalah kombinasi linear dari variabel acak X, atau bisa kita tulis sebagai sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI XI, di mana A1, A2 sampai AN ini adalah konstanta, maka kita bisa menghitung ekspektasi dari Y. Jadi ekspektasi dari Y itu kan berarti ekspektasi dari sigma I sama dengan 1 sampai N AI XI. Nah, karena A ini konstanta, berarti kita bisa keluarkan konstantanya, sehingga ekspektasi Y-nya itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N AI dikali ekspektasi dari XI. Kemudian untuk variansi dari Y itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI kuadrat dikali variansi XI ditambah 2 kali sigma di mana I-nya kurang dari J dari AI kali AJ dikali kovarian dari XI XJ. Untuk pembuktiannya, ini berdasarkan teorema 5. Teorema 5 itu berbunyi, misalkan kita punya C1, C2 dan seterusnya sampai Cn adalah konstanta, maka ekspektasi dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari Ci dikali fungsi GI, di mana fungsi GI ini dalam bentuk dalam variabel acak X1, X2 sampai Xk, itu ekspektasinya adalah ini. Jadi konstantanya itu bisa dikeluarkan. Kemudian sisanya adalah ekspektasi dari fungsi GI ini. Nah, berdasarkan teorema 5 ini, kita misalkan di sini GI-nya ini sama dengan XI, jadi kita peroleh ekspektasi Y yang ini, konstantanya itu bisa dikeluarkan. Jadinya ekspektasi Y itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI dikali ekspektasi XI. Ini berdasarkan teorema 5. Kemudian untuk memperoleh variansi Y, itu kan kita tahu kalau variansi Y itu sama dengan ekspektasi dari Y dikurangi ekspektasi Y kuadrat. Sedangkan di sini Y itu merupakan kombinasi linear dari XI, maka Y-nya bisa dituliskan seperti ini, dikurangi dengan ekspektasi Y. Tadi kita dapatkan ekspektasi Y itu adalah ini, sehingga kita peroleh ekspektasi dari Y min ekspektasi Y kuadrat itu sama dengan ekspektasi sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI XI dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI dikali ekspektasi XI dikuadratkan. Karena di sini konstantanya sama-sama A, maka kita bisa faktorkan keluar, kita peroleh ekspektasinya itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI dikali XI min mu I. Nah, jadi di sini ekspektasi dari XI ini kita tuliskan sebagai mu I. Itu dikuadratkan. Selanjutnya dengan teorema multinomial, yaitu misalkan kita punya A tambah B tambah C tambah D dikuadratkan, itu kan bisa kita jabarkan menjadi A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus D kuadrat plus 2AB plus 2AC plus 2AD plus 2BC plus 2BD plus 2CD. Nah, dari teorema yang seperti itu sama teorema 5 yang ini, nanti kita bisa peroleh variansi dari Y itu sama dengan ini. Jadi variansi Y itu sama dengan sigma I sama dengan 1
sampai N dari AI kuadrat dikali ekspektasi XI min mu I kuadrat ditambah 2 kali sigma sigma AI kali AJ dikali ekspektasi XI min mu I dikali XJ min mu J, dimana di sini I-nya kurang dari J, itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari A1 kuadrat, karena kita tahu yang ini itu merupakan variansi dari XI, dan ekspektasi XI min mu I dikali XJ min mu J itu kan sama dengan kovarian dari XI min XJ. Jadi kita peroleh rumus variansi. Nah, di sini dengan catatan kovariansi dari XI XJ itu sama aja dengan kovariansi dari XJ XI. Selanjutnya, kalau misalkan variabel acaknya di sini XI dan XJ itu saling bebas atau independen, maka nanti kovarian dari XI, XJ-nya itu sama dengan 0. Nah, karena kovariansinya sama dengan 0, jadi berdasarkan rumus sebelumnya, variansinya ini kan 0 ya. Berarti sisanya variansi dari Y itu adalah yang ini. Jadi variansi Y-nya itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI kuadrat dikali variansi XI. Ini untuk yang variabel acaknya independen. Saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Jika X1, X2, dan X3 independen dan memiliki rata-rata masing-masing 5, 6, dan 3, serta variansi masing-masing 4, 2, dan 3, tentukan rata-rata dan variansi dari Z sama dengan X1 ditambah 2 X2 dikurangi X3. Nah, penyelesaiannya yang pertama itu rata-rata. Rata-rata Z atau sama dengan ekspektasi Z itu sama dengan ekspektasi X1 ditambah 2 X2 dikurangi X3. Bisa dipecah menjadi ekspektasi X1 ditambah 2 ekspektasi X2 dikurangi ekspektasi X3. Ekspektasi itu sama dengan rata-rata. Jadi ekspektasi X1 sama dengan rata-rata X1 yaitu sama dengan 5 ditambah 2 kali ekspektasi X2 yaitu 6 dikurangi ekspektasi X3 itu 3. Jadinya hasilnya itu adalah 14. Yang kedua, variansi. Karena X1, X2, dan X3 independen, maka covariance X1, X2 itu sama dengan 0. Covariance X1, X3 sama dengan 0. Dan covariance X2, X3 juga sama dengan 0. Sehingga variansi Z itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI kuadrat dikali varians XI itu sama dengan variansi X1 ditambah variansi 2X2 ditambah variansi min X3 sama dengan 1 kuadrat dikali variansi X1 ditambah 2 kuadrat dikali variansi X2 ditambah min 1 kuadrat dikali variansi X3. Nah, di sini kita mendapatkan 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan min 1 kuadrat ini dari koefisien variabel X1, X2, dan X3 ini. Nah, di sini karena hanya X1 berarti 1 kuadrat, di sini ada 2, dan kalau kita keluarkan itu menjadi 2 kuadrat, dan di sini ada min 1, itu kita keluarkan jadi min 1 kuadrat. Sehingga kita mendapatkan variansi Z itu sama dengan 1 kali variansi X1 yaitu 4 dan 2 kuadrat dikali variansi X2 itu sama dengan 4 dikali variansi
itu sama dengan 2, ditambah min 1 kuadrat itu 1, dan variansi X3 itu sama dengan 3. Jadi kita menemukan hasilnya itu adalah variansi Z itu sama dengan 15. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang momen dari kombinasi linear variabel acak. Ada teorema penting tentang momen kombinasi linear variabel acak yang melibatkan kovarian dari dua kombinasi linear n variabel acak. Adapun teoremanya, jika x1, x2 sampai xn adalah variabel acak dan y1 sama dengan penjumlahan AI kali XI di mana I sama dengan 1 sampai I sama dengan N, dan Y2 sama dengan penjumlahan dari BI kali XI di mana I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Di mana A1, A2 sampai AN, B1, B2 sampai BN adalah konstan, maka kovarian Y1, Y2 sama dengan penjumlahan AI kali BI dikali varian XI di mana I sama dengan 1 sampai I sama dengan N, ditambah penjumlahan AI kali BJ tambah AJ kali BI dikali kovarian XI XJ, di mana I lebih kecil dari J. Selanjutnya, jika variabel acak X1, X2 sampai Xn saling bebas dan Y1 sama dengan penjumlahan dari AI kali XI di mana I sama dengan 1 sampai I sama dengan N, dan Y2 sama dengan penjumlahan dari BI kali XI di mana I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Maka kovarian Y1 Y2-nya sama dengan penjumlahan dari AI kali BI dikali varian XI di mana I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Selanjutnya contoh soal. Jika varian X1 sama dengan 5, varian X2 sama dengan 4, varian X3 sama dengan 3, kovarian X1, X2 sama dengan 2, kovarian X1, X3 sama dengan negatif 2, serta X2 dan X3 independen. Tentukan kovarian dari Y sama dengan X1 dikurang 2X2 tambah 3X3 dan Z sama dengan negatif 2 X1 tambah 3X2 tambah X3. Penyelesaiannya, kovarian Y, Z sama dengan penjumlahan dari AI kali BI dikali varian XI di mana I sama dengan 1 sampai I sama dengan N, ditambah penjumlahan AI kali BJ tambah AJ kali BI dikali kovarian XI XJ di mana I lebih kecil dari J. Kemudian kovarian Y, Z. Varian Y-nya X1 dikurang 2X2 tambah 3X3. Varian Z-nya min 2X1 tambah 3X2 X3. Karena yang dicari kovariannya, maka dikalikan sesuai yang dirumus. 1 dikali negatif 2 varian X1. 1 ini berasal dari koefisien variabel X1, varian Y, dari Y. Negatif 2 ini adalah koefisien dari variabel X1 dari Z ditambah negatif 2 kali 3 varian X2. Negatif 2 ini adalah koefisien dari variabel X2 dari Y, dan 3 ini adalah koefisien dari variabel X2 dari Z ditambah 3 kali 1 varian X3. 3 ini berasal dari koefisien variabel X3 dari Y, dan 1 ini adalah koefisien dari variabel X3 dari Z. Ditambah 1 kali 3 tambah negatif 2 kali
negatif 2 kovarian X1, X2. 1 ini koefisien dari variabel X1 dari Y. 3 ini koefisien dari variabel X2 dari Z. Ditambah ininya min 2 ini adalah koefisien dari variabel X2 dari Y, dan negatif 2 ini adalah koefisien dari variabel X1 dari Z. Ditambah 1 kali 1 tambah 3 kali min 2 kovarian X1, X3. 1 ini adalah koefisien dari variabel X1 dari Y. 1 ini bisa dari koefisien dari variabel X3 dari Z. Kemudian tambah 3. 3 ini adalah koefisien dari variabel X1, X3 dari Y, dan negatif 2 ini adalah koefisien dari variabel X1 dari Z. Kemudian ditambah negatif 2 kali 1 tambah 3 kali 3 kovarian X2, X3. Negatif 2 ini adalah koefisien dari variabel X2 dari Y. 1 inilah koefisien dari variabel X3 dari Z. Tambah 3. 3 ini adalah koefisien dari variabel X3 dari Y. 3 ini adalah koefisien dari variabel X2 dari Z. Sehingga hasilnya menjadi negatif 2 kali 5 dikurang 6 kali 4 ditambah 3 kali 3 ditambah 7 kali 2 dikurang 5 kali negatif 2 tambah 0. Menjadi negatif 10 kurang 24 tambah 9 tambah 14 tambah 10 sama dengan negatif 1. Selanjutnya adalah ekspektasi bersyarat variabel acak. Nah, diberikan definisi untuk diskrit jika X adalah variabel acak diskrit dan Fx dengan syarat Y adalah nilai distribusi peluang bersyarat dari X jika diberikan Y variabel acak sama dengan nilai Y kecil pada X. Maka ekspektasi bersyarat dari Ux jika diberikan Y variabel acak sama dengan Y adalah, nah ini adalah simbolnya, sama dengan sigma dari X atau batasan X, Ux dikalikan dengan F X dengan syarat Y atau fungsi peluang bersyarat X dengan syarat Y. Setelah itu definisi untuk kontinu. Jika X adalah variabel acak kontinu dan Fx dengan syarat Y adalah nilai distribusi kepadatan peluang bersyarat dari X jika diberikan Y sama dengan Y pada X, maka ekspektasi bersyarat dari Ux atau fungsi X jika diberikan Y sama dengan Y adalah integral dari min tak hingga sampai tak hingga Ux dikalikan dengan fungsi X dengan syarat Y dx. Kemudian untuk rata-rata bersyaratnya, jika misalkan Ux sama dengan X pada definisi ekspektasi bersyarat kontinu, maka rata-rata bersyarat dari variabel acak X jika diberikan Y sama dengan Y adalah, nah ini adalah simbolnya, sama dengan ekspektasi dari X dengan syarat Y. Kemudian untuk variansinya, jika diberikan variabel acak X dengan Y sama dengan Y, maka variansinya adalah ekspektasi dari X dikurangi rata-rata bersyarat dikuadratkan dengan syarat Y sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dengan syarat Y dikurangi rata-rata bersyarat dikuadratkan. Oke, kita lanjut ke contoh soal dari ekspektasi bersyarat. Misalkan X dan Y adalah dua variabel acak dengan joint density function diberikan oleh Fx, Y sama dengan X kuadrat plus XY per 3 untuk X dari 0 sampai 1 dan Y dari 0 sampai 2 dan 0 untuk lainnya. Tentukan ekspektasi kondisional dari ketika Y nya sama dengan setengah.
Ini pertama kita lihat dulu rumus peluang bersyaratnya, yaitu fx bersyarat y itu sama dengan fx, y per hy, di mana hy itu tidak sama dengan 0. Nah, hy ini adalah marginal dari fungsi yang sudah diberikan. Untuk mencarinya yaitu kita harus menggunakan integral dari fungsi tersebut, yaitu hy sama dengan integral 0 sampai 1 x kuadrat plus xy per 3 dx. Nah, setelah diintegralkan akan didapatkan x pangkat 3 per 3 ditambah x kuadrat kali y per 6 dengan nilai x-nya itu 0 sampai 1. Sehingga didapatkan hy itu sama dengan 1/3 plus y per 6 dengan nilai y dari 0 sampai 2. Setelah ketemu hy-nya baru kita masukkan dia ke rumus peluang bersyarat, yaitu x kuadrat plus xy per 3 per 1/3 plus y per 6. Nah, setelah dicari-cari nanti ketemu dengan peluang bersyaratnya fx bersyarat y itu sama dengan 6x kuadrat plus 2xy per 2 plus y dengan x dari 0 sampai 1. Nah, setelah itu barulah ketemu fungsi dari peluang bersyaratnya itu fx bersyarat y sama dengan 6x kuadrat plus 2x per 2 plus y dengan x dari 0 sampai 1, 0 untuk lainnya. Nah, sehingga nanti ketika y-nya bernilai setengah akan didapatkan 12x kuadrat plus 2x per 5 dengan x dari 0 sampai 1 dan nilai 0 untuk daerah lainnya. Nah, baru kita bisa mencari ekspektasi dari peluang bersyarat yang tadi. Dapatkan integral dari 0 sampai 1 x dikalikan dengan 12x kuadrat plus 2x per 5 dx. Setelah dikalikan x-nya dengan fungsi yang satuannya, maka didapatkan 12x pangkat 3 plus 2x kuadrat per 5 dx. Nah, kita integralkan 1/5 tidak mengandung nilai x, maka 1/5 bisa keluar, sehingga nanti didapatkan hasil dari integral fungsi tersebut, yaitu 12x pangkat 4 per 4 plus 2x pangkat 3 per 3 dengan x-nya itu dari 0 sampai 1. Nah, setelah dicari hasilnya didapatkanlah 11/5. Baiklah, sekian dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.